Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hei, kita ketemu lagi. Ya, senang gak ketemu sama Ibu? Kita lanjut ya, mempelajari tentang metabolisme, lanjutan dari yang kemarin. Tetapi yang kita pelajari hari ini adalah tentang fotosintesis pada tanaman C3, C4, dan CAM. Oke, sebelumnya kamu berdoa dulu dan isi absennya. Silakan anak-anakku berdoa dulu. Iya, kita mulai ya. Tanaman C3, tanaman C4, tanaman CAM. Ya. Kenapa di sini dikatakan tanaman C3 dan contohnya siapa di sini? Ibu berikan gambar, yaitu Oryza sativa, padi. Contoh tanaman C3. Jagung, contoh tanaman C4. Ini nanas, tanaman CAM. Ya, tanaman CAM ini biasanya tanaman-tanaman yang hidup di daerah tandus kering, ya, seperti kaktus, ya. Itu contohnya tanaman CAM. Ya, kenapa disebut tanaman C3, C4, CAM? Nanti kita lihat ya dari prosesnya. Yuk. Reaksi gelap tumbuhan C3. Ya. Jangan terpikir apakah tanaman C3 ini tidak mengalami reaksi terang. Kenapa langsung ke reaksi gelapnya? Tanaman C3, tanaman C4, tanaman CAM, ya, itu semuanya dalam peristiwa fotosintesis mengalami reaksi terang. Karena pada pertemuan kemarin sudah kita pelajari tentang reaksi terang. Nah, pertemuan sekarang Ibu tidak lagi menjelaskan peristiwa reaksi terang. Tapi kamu harus ingat, ketiga tanaman tersebut sebelum melaksanakan peristiwa fotosintesis reaksi gelap, tiga-tiganya itu mengalami reaksi terang. Ya. Lalu kenapa harus diulang lagi ini? Ya. Ini adalah reaksi gelap untuk tanaman C3. Kemudian ini reaksi gelap pada tanaman C4 dan juga tanaman CAM. Karena ada sedikit perbedaan, makanya perlu Ibu informasikan. Ya, ya, kita mengulang lagi, yaitu reaksi gelap pada tanaman C3 ya, untuk mengingat kembali yang kemarin tentang pelajaran kita. Perhatikan, ada yang bisa nggak menjelaskan anak-anak? Yes. Yuk. 6 CO2 dari atmosfer difiksasi oleh rubilosa bifosfat dibantu enzim Rubisco membentuk 12 PGA. Lalu hasil reaksi terang ini, ya, yaitu ATP terurai membentuk P. P-nya diterima oleh 12 PGA membentuk di sini 12 molekul 13 BPGA. Ada di sini zat satu lagi ya, zat antara di sini. Yaitu 12 molekul 13 BPGA. Kemudian 13 BPGA tersebut direduksi oleh elektron hasil uraian dari NADPH ini. Direduksi membentuk 12 PGAL. Lalu 12 PGAL ini dibagi 2, 10 itu akan mengalami regenerasi membentuk RUBP 10 molekul, kemudian 2 molekul dipakai untuk membentuk glukosa. Ya. Jadi di sini yang mengikat CO2 itu ingat ya RUBP karena ini nanti ada di sini perbedaan antara C3, CAM dan C4. Ya, saya ulang. Yang memfiksasi CO2 dari atmosfer pada tanaman C3 itu adalah rubilosa
bifosfat dibantu oleh enzim Rubisco membentuk di sini PGA ini yang mempunyai 3 molekul C. Itu sebabnya dikatakan tanaman C3. Ya, karena di sini karbonnya ada 3. Ya, sudah terjawab ya anak-anakku ya, kenapa dikatakan tanaman C3. Nanti tugas kamu cari tahu ya jenis-jenis tanaman C3 itu apa saja ya. Nah, kemudian ada enzim Rubisco di sini ya. Enzim Rubisco ini juga dapat mengikat O2 ya, mengikat O2. Jadi dia dapat mengikat CO2, dia juga dapat mengikat O2. Lah, lalu bagaimana bersaing dong antara peristiwa fotosintesis dengan respirasi? Ya. Nah, ketika kadar CO2 itu sedikit, maka enzim Rubisco ini akan mengikat O2 sehingga ada gangguan. Ya, ada gangguan untuk melaksanakan peristiwa fotosintesis. Ya. Nah, pengikatan Rubisco terhadap O2 disebutlah itu fotorespirasi. Ya. Nah, ini yang terjadi pada tanaman C3. Jadi cocoknya ya tanaman C3 ini ada pada atmosfer atau keadaan yang banyak CO2-nya. Nah, kalau begitu, kalau banyak polusi udara, yuk kita tanam tanaman C3 supaya peristiwa fotosintesis itu lebih aktif ya. Itu tanaman C3. Oke. Bagaimana dengan reaksi gelap pada tanaman C4? Setelah tadi saya katakan bahwa semua tanaman melaksanakan reaksi terang, jadi setelah selesai reaksi terang, lanjut ke reaksi gelap. Yang terjadi adalah CO2 pada atmosfer diikat bukan oleh ribulosa bifosfat, tapi diikat oleh PEP, fosfoenol pirufat, dibantu oleh enzim PEP karboksilase. Ya, kenapa karboksilase? Karena yang diikat adalah karbon, yang mengikat adalah PEP. Oke, jadi enzimnya adalah enzim PEP karboksilase. Ya, nih satu perbedaannya dengan C3 tadi. Oke, nah kemudian hasil dari proses pengikatan CO2 dengan PEP ini terbentuklah asam oksaloasetat. Nah, kemudian asam oksaloasetat ini ya akan membentuk asam malat. Nah, kemudian asam malat ini kalau kita perhatikan 4C-nya akan terurai menjadi pirufat. Pirufat ini kan 3C-nya. Kemana satu lagi? Kan ini ada 4. Ini 3. Nah, satu lagi di sini membentuk CO2. Setelah terbentuk CO2, nah lanjut mengalami siklus Calvin yang sama dengan reaksi gelap pada tanaman C3 tersebut. Ini reaksi gelapnya. Ya. Oh, kalau begitu reaksi gelap antara tanaman C3 C4 sama dong? Sama. Tetapi sebelum menuju ke sini, ternyata tanaman C4 ada satu siklus yang dilaluinya yang disebut namanya siklus Hertzsprung. Ya. Jadi kalau ditanya apakah reaksi gelap antara tanaman C3 dan C4 itu sama? Sama. Nih ya, sama di sini. Hanya sebelum sampai ke sini, dia ada reaksi transisi yang disebut namanya siklus Hertzsprung ini. Ya, di mana CO2 dari atmosfer pertama diikat oleh PEP. Ingat ya PEP ini? Masih ingat nggak? Waktu kita mempelajari glikolisis ada PEP ya, fosfoenol pirufat, membentuk asam oksaloasetat yang beratom C4. Makanya dikatakan tanaman C4. Oke? Ini asam oksaloasetat ini 4C-nya. Lalu ini membentuk asam malat. Oke, asam malat ini akan diterurai menjadi asam pirufat. Asam malat 4C-nya, pirufat 3C-nya. Nah, satu lagi di sini, CO2 di sini. Nah, kemudian setelah terbentuk CO2 ini, akan terjadilah peristiwa reaksi gelap.
Jadi CO2 yang dipakai untuk reaksi gelap pada tanaman C4 bukan CO2 dari atmosfer, tapi adalah hasil dari uraian asam malat. Oke anak-anakku. Nah, ini asam piruvat yang terjadi ini akan kembali membentuk yaitu PEP lagi, ya. Nah, udah tahu ya kenapa dikatakan tanaman C4? Oke, karena terbentuk ini 4C, asam oksaloasetat. Ya, di mana proses terjadinya ini? Ya, dan kapan? Ini peristiwa reaksi gelap ini terjadi siang hari. Ya. Ini peristiwa siklus Hertzsprung ini terjadi di mesofil. Apa itu mesofil? Itu terjadi pada kloroplas yang ada pada mesofil, yaitu jaringan tiang dan jaringan spons. Sementara reaksi gelapnya atau siklus Calvinnya terjadi di seludang. Tahu nggak seludang anak-anakku? Nah, ini gambar seludang. Ya. Seludang itu ada di pinggir daripada xilem dan phloem pada daun. Ini berarti kalau ini xilem dan phloem berarti dekat ke apa dong? Kalau kita gambar daun kan ada jaringan pengangkutnya, ada tangkainya, ya. Nah, jadi di pinggirnya ini ada jaringan yang disebut namanya seludang. Ya, lalu dia mempunyai klorofil atau kloroplas di sini. Nah, jadi peristiwa reaksi gelapnya ini ya ada di seludang ini. Sedangkan si siklus Hertzsprung-nya ini ada terjadi di mesofil, yaitu di sini. Ya, di jaringan tiang, jaringan bunga karang. Paham anak-anakku ya? Oke, kita lanjut ke siklus gelap tanaman cam. Pada kaktus, pada nanas, pada lidah buaya, ya, bunga apa lagi itu ya? Yang tebal-tebal ya anak-anak ya. Nah, di sini kita lihat ada terjadi pada malam hari yaitu siklus Hertzsprung-nya ini. Kemudian siklus gelapnya, siklus Calvinnya ada terjadi pada siang hari. Reaksi kimianya sama dengan tanaman cam. Ya. Sama pada tanaman C4 dan cam itu sama. Hanya di sini siklusnya ini Hertzsprung-nya pada malam hari. Kenapa sih pada malam hari? Kita tahu kalau tanaman lidah buaya, tanaman-tanaman gurun itu ya, kaktus stomatanya terbuka pada malam hari ya, untuk mengurangi penguapan. Ya, gurun itu kan tinggi suhu. Jadi untuk mengurangi penguapannya pada siang hari itu stomata tertutup. Sehingga proses pengikatan CO2 dari atmosfer itu terjadi pada malam hari. Ya. Nah, CO2 diikat oleh PEP membentuk asam oksaloasetat, kemudian membentuk malat, kemudian membentuk piruvat dan CO2. Oke? Ini malam hari. Disimpan dulu setelah diikat pada malam hari. Malam itu kan ada berapa jam ya anak-anakku? Nah, kemudian setelah matahari terbit, ya, ini akan dikeluarkan dari vakuola, ya, si CO2-nya itu akan dikeluarkan dari vakuola, lanjut untuk melaksanakan siklus Calvin atau reaksi gelap. Oke, jadi inilah tanaman cam, reaksi gelap pada tanaman cam. Jadi sama ya, sama dengan C4, hanya ini memperhitungkan siang dan malam. Kalau tanaman C4 itu tempatnya ini di mesofil, sedangkan siklus Calvinnya ada di mana? Di seludang. Kalau tanaman C3, bagaimana tanaman C3? Ini pada siang hari. Terjadi di mana? Di mesofil. Tidak di seludang. Ya.
Gitu ya anak-anak. Nah, terima kasih. Jadi kita lihat dulu sebentar di sini sebagai kesimpulannya. Ini siklus Calvi-nya. Oke, ini terjadi di mesofil. Ini tanaman cempat, mesofil dan seludang. Apa yang terjadi di mesofil tadi? Siklus Hertzsprung. Ya. Apa yang terjadi di seludang? Siklus Calvin. Kalau pada tanaman cam itu di mesofil dua-duanya. Tapi kalau siklus Hertzsprung-nya itu ada pada malam. Sedangkan siklus Calvin-nya ada pada siang hari. Oke, anak-anak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.